Narator Horror Story. Bab 3. Sahabat kecil yang tak terlihat. Hari-hari setelah kejadian di pemakaman Melati terasa berbeda bagi Mayang. Sejak malam itu, Sri Kandi hampir selalu ada di sisinya. Kadang muncul di pojok kamar dengan senyum polos, kadang tiba-tiba duduk di kursi ruang tamu sambil menggoyang-goyangkan kaki mungilnya. Bagi Mayang, kehadiran Sri Kandi terasa aneh, menakutkan, tapi sekaligus menenangkan. Seperti punya teman baru yang tak pernah meninggalkanmu, meski teman itu berasal dari dunia lain. "Mayang, ayo main petak umpet," seru Sri Kandi suatu sore, wajahnya berseri-seri. Mayang yang sedang membaca buku kuliah terpaksa menutup bukunya. "Petak umpet? Kita di rumah aja loh. Mainnya di mana?" Sri Kandi menunjuk ke arah lemari. "Banyak tempat sembunyi kok. Nanti aku ngilang duluan. Kamu cari aku ya." Belum sempat Mayang menjawab, tubuh Sri Kandi lenyap begitu saja. Mayang mematung. Ia tahu Sri Kandi tidak benar-benar hilang, hanya berpindah ke dimensi lain. Tapi tetap saja, bulu kuduknya berdiri. Perlahan ia berkeliling kamar, membuka lemari, menengok bawah meja, sampai akhirnya, "Bu!" Sri Kandi muncul tiba-tiba dari balik cermin. Wajahnya menempel di kaca dengan mata melotot besar dan senyum menganga lebar. Mayang menjerit kaget. "Sri Kandi, jangan gitu. Aku hampir mati jantung." Tapi gadis kecil itu hanya terkekeh. Suaranya renyah seperti tawa anak-anak sekolah dasar. "Hehehe, lucu banget ekspresimu." Meski kesal, Mayang tak bisa menolak. Ia tahu Sri Kandi sedang bahagia bisa bermain seperti anak kecil normal. Namun kebersamaan itu membuat orang sekitar mulai curiga. Di kampus, Mayang sering kedapatan bicara sendiri. Saat dosen menjelaskan, ia sesekali menoleh ke samping, seolah ada yang duduk di sebelahnya, padahal kursi itu kosong. "Mayang, lu ngomong sama siapa sih?" tanya seorang teman kuliahnya heran. Enggak sama siapa-siapa." Mayang tersipu, mencoba menutupinya, tapi bisik-bisik mulai terdengar. "Dia itu suka ngomong sendiri. Katanya sih ada yang jagain, tapi serem tahu. Mungkin dia kesurupan." Mayang pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya perih. Sri Kandi yang duduk manis di sampingnya mengernyit. "Kenapa kamu biarin mereka ngomong gitu? Aku bisa bikin mereka diam tahu." "Jangan Sri Kandi. Mereka nggak ngerti aja," jawab Mayang cepat. Sri Kandi memandangnya lama, lalu tersenyum misterius. "Baiklah. Tapi kalau ada yang jahat sama kamu, aku nggak janji ya." Malamnya saat Mayang sedang mengerjakan tugas, ia mendengar suara bisikan samar. Awalnya, ia pikir hanya halusinasi. Tapi makin lama suara itu makin jelas. "Mayang, Mayang." Suara itu datang dari arah jendela. Mayang menoleh dan hatinya langsung tercekak. Di luar jendela, sesosok perempuan pucat berdiri. Rambutnya panjang berantakan, matanya kosong, mulutnya sobek sampai ke pipi. Mayang melonjak mundur. Tapi sosok itu mendadak menghilang. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Saat menoleh lagi ke meja belajarnya, matanya langsung melebar. Di atas meja, kini ada kepala manusia, terpenggal, darah menetes-netes. Matanya masih melirik ke arah Mayang. "Ah!" Mayang menjerit histeris, kursinya terjungkal. Seketika Sri Kandi muncul. Ia berdiri di samping meja, menatap kepala itu dengan ekspresi datar. Lalu perlahan wajahnya berubah. Senyum lebarnya kembali muncul, namun kali ini seram. Matanya hitam pekat, bibirnya sobek sampai ke telinga. "Pergi kalian!" Suaranya menggema, bukan suara anak kecil lagi,
tetapi seperti ribuan bisikan bergabung. Kepala itu lenyap, suara bisikan pun hilang. Kamar kembali normal, hanya menyisakan Mayang yang gemetar di sudut ruangan. Sri Kandi berbalik, wajahnya kembali polos. "Kamu gak apa-apa kan?" Mayang mengangguk lemah. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Aku takut." Sri Kandi duduk di sampingnya, menepuk bahunya dengan tangan mungil. "Jangan takut. Aku ada. Selama aku di sini, nggak ada yang bisa ganggu kamu." Keesokan harinya, Mayang mencoba bersikap normal, tapi perasaan aneh terus mengikutinya. Di kampus, ia melihat sekilas bayangan anak kecil berlari di lorong, padahal tidak ada siapa-siapa. Di kantin, ia melihat seorang dosen tiba-tiba berubah wajah jadi hitam legam penuh belatung, lalu kembali normal. Setiap kali ia hampir menjerit, Sri Kandi menoleh kepadanya dan mengedipkan mata nakal. "Hehe, santai aja, aku yang jaga." Namun bagi orang lain, Mayang semakin terlihat seperti orang yang tidak waras. Teman-teman menjauh, bahkan beberapa dosen mulai melirik heran setiap kali ia terlihat bicara sendiri. Hanya satu orang yang tetap di sisinya, Bimo. "Yang, lo nggak apa-apa kan? Akhir-akhir nih muka lo pucat banget," tanya Bimo suatu siang, nada suaranya penuh cemas. "Aku baik-baik aja, Bu. Serius?" jawab Mayang sambil memaksakan senyum. Sri Kandi yang duduk di sebelahnya tiba-tiba nyengir. "Temanmu lucu, aku suka sama dia." Bimo merinding tanpa tahu kenapa. Ia merasa ada sesuatu yang menatapnya, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Malamnya sebelum tidur, Mayang menatap ke arah tempat tidur. Sri Kandi sudah meringkuk di sana, memeluk boneka usang yang entah dari mana ia dapat. "Mayang," ucap Sri Kandi lirih, "kamu nggak takut sama aku kan?" Mayang terdiam. Ia tahu Sri Kandi bisa berubah menyeramkan kapan saja. Ia tahu gadis kecil itu telah membunuh banyak manusia di masa lalu. Tapi entah kenapa, ia juga tahu Sri Kandi tulus padanya. "Kadang-kadang aku takut, tapi aku percaya sama kamu." Sri Kandi menoleh, senyum kecil mengembang di wajahnya. "Itu cukup." Mayang memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, ia tidur dengan perasaan aneh, aman, sekaligus diawasi. Mayang masih belum terbiasa.